kita. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus. Ini saudaraku, mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Kalimat maju mendekati Yesus itu kalimat yang menunjuk bahwa dia mau berserah kepada Yesus. Dia mau menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Dia mau menggantungkan hidupnya kepada Yesus. Dia mau memberikan pengharapan hanya kepada Yesus saja. Itu kata maju mendekat kepada Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita bicara soal berserah di dalam Alkitab, saudara, ada beberapa hal yang kita harus sama-sama pahami. Ya. Berserah di dalam Alkitab itu tidak boleh didefinisikan hanya sekedar sesuatu yang kita mau serahkan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Karena ada orang yang dia menyerahkan itu bukan dirinya, tetapi sesuatu yang ada pada dirinya. Itu tidak bisa, saudaraku. Apa yang ada pada diri kita? Misalnya kita punya masalah. Kita serahkan kita punya masalah, tapi kita pun diri kita tidak serahkan sama Tuhan. Itu bukan berserah. Saudara. Ya, kita pun sakit kita serahkan sama Tuhan. Kita pun masalah kita serahkan sama Tuhan. Kita pun pergumulan kita serahkan sama Tuhan. Tapi kita pun pribadi kita tidak serahkan sama Tuhan. Itu bukan berserah yang Alkitab ajarkan. Alkitab mengajarkan kepada kita bukan hanya menyerahkan pergumulan kita, bukan hanya menyerahkan persoalan kita, bukan hanya menyerahkan sakit penyakit kita, masalah keuangan kita, masalah pekerjaan kita, masalah rumah tangga kita, tapi pribadi kita harus kita serahkan kepada Tuhan. Ada amin? Ada amin? Bilang samping kiri kanan, sudah kasih dirimu sama Tuhan belum? Atau hanya masalahmu saja? Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Amin. Baik, salam. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih tentunya buat kepercayaan yang diberikan kepada saya malam hari ini untuk boleh berbagi berkat firman Tuhan buat kita semua yang ada di persekutuan doa Ora et Labora. Ya, baik. Saya mengajak kita untuk membuka Matius pasal yang ke-9 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya mau mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan ini. Saya membacakan ayat yang genap, lalu diikuti oleh Bapak Ibu Saudara ayat yang ganjil. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Ayat 19. Lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya darah mengaturnya, asal siapa saja Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari nats pembacaan kita pada malam hari ini, saya mau memberikan tema atau judul dari perenungan kita, yaitu menang dalam pergumulan hidup. Ini adalah tema yang saya mau seberangkan buat kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saudara dan saya memasuki tahun 2025 ini, ya, itu sama saja dengan kita sedang memulai suatu start awal, ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau ibaratnya seorang pelari, maka dia sedang ada di garis start, ya, mau mulai berlari. Garis finishnya tidak tahu ada di ujung mana. Bulan Desember kah? Atau bulan November kah?
atau bulan Maret kah, kita tidak pernah tahu. Karena ketika kita ada di garis start, tidak ada pernah janji bagi kita bahwa kamu akan bisa sampai tahun 2025 selesai. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tapi meskipun kita tidak tahu kita ini sampai akhir Desember atau tidak, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Paling tidak, kalau Tuhan izinkan kita melewati hari lepas hari di dalam hidup kita, itu kita tidak akan pernah bisa lewat yang namanya pergumulan lepas pergumulan. Kita tidak bisa lewat dari tantangan lepas tantangan, masalah lepas masalah yang Tuhan izinkan untuk diperhadapkan di dalam perlombaan iman kita. Satu hal yang saya ingin sampaikan buat kita bahwa meskipun ada di depan kita begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak masalah, tapi kita tidak boleh kalah. Kita harus menang melewati setiap pergumulan itu. Ada amin? Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu saya mengajak kita untuk melihat kisah tentang perempuan pendarahan ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 12 tahun dia punya pergumulan. Start awal, saudaraku, tahun pertama, dia tidak pernah tahu bisa sampai tahun ke-12 itu penyakit bisa menghinggapi pribadinya. Saudara yang terkasih, dia dengan berbagai macam cara. Kalau kita membaca bagian lain dari Injil Lukas, saudaraku, cerita yang masih paralel atau yang masih punya hubungan ini sama, yaitu di dalam Injil Lukas, kita menemukan pasal 8 itu, ayat 40 sampai dengan ayat 56. Di situ dikatakan bahwa dia sudah pergi cari tabib, ya, dia sudah menghabiskan segala macam cara. Hanya satu, dengan tujuan supaya dia lepas dari pergumulan itu. Dia menang atas pergumulan itu. Dia berupaya dengan begitu sangat, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Karena menderita penyakit pendarahan, itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan hanya saja menderita secara fisik, tetapi juga pasti psikologisnya atau kejiwaannya itu juga mengalami suatu persoalan yang sangat mendasar. Kalau kita pendarahan di Kupang atau di Indonesia zaman sekarang, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak menjadi soal. Ya. Tapi pendarahan waktu di sana, Israel sana, itu menjadi soal. Kenapa? Karena bagi seorang Israel atau bagi orang Yahudi, melihat wanita yang keluar lelehan atau darah, itu bagi mereka kenajisan. Najis. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini pasti dia mengalami suatu keterasingan. Dia tidak bisa bergaul dengan banyak orang. Dia merasa bahwa dia dalam suatu tekanan yang begitu luar biasa. Bukan hanya saja penyakit yang dialaminya, tetapi bagaimana penerimaan orang-orang di sekitar dia itu tidak sangat baik. Sekali lagi, karena dia sedang ada di dalam penyakit yang menurut orang itu menajiskan seorang Israel. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menghadapi situasi pergumulan yang seberat ini, saudara, kita menemukan bagaimana si perempuan pendarahan 12 tahun itu, dia tidak menyerah pada keadaan. Dia tidak pasrah pada keadaan. Dia mau melewati pergumulan-pergumulan itu. Apalagi setelah dia mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Itu saudara bisa bandingkan dalam Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Nanti kita temukan di sana bahwa kenapa dia sampai datang kepada Yesus, karena dia mendengar cerita dari banyak orang tentang Yesus itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita semua ini yang hadir pada malam hari ini dengar cerita tentang Yesus tidak tahu seberapa ratus banyak kali. Ya. Kita mendengarkan kisah-kisah tentang Yesus itu sudah terlampau amat banyak. Karena kita bukan baru Kristen ini hari. Ya saudara, kita Kristen dari lahir kebanyakan. Ya, saya tidak tahu semua, tapi kebanyakan kita di NTT ini Kristen dari lahir. Jadi kalau ngomong cerita tentang Yesus, cerita tentang Alkitab, itu cerita yang sudah familiar bagi kita. Karena kita bukan baru Kristen. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, sangat ironis, sangat disayangkan kalau kita yang ada di kantong-kantong Kristen ini mudah sekali menyerah di tengah-tengah pergumulan hidup.
Gampang sekali putus asa di tengah-tengah pergumulan hidup. Gampang sekali mundur karena perjuangan-perjuangan yang kita lewati dalam hidup ini. Tadi dalam kesaksian kita mendengarkan bahwa berapa banyak yang bunuh diri. Saudara yang terkasih, 4 orang ya di NTT, 1 orang di luar NTT, masih di awal Januari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kenapa mereka bisa bunuh diri? Ya karena mereka tidak sanggup menghadapi perjuangan hidup. Kenapa orang bisa mengakhiri hidupnya dengan secara demikian, saudara? Ya karena sekali lagi dia tidak sanggup menghadapi berbagai macam tantangan pergumulan yang dihadapi. Seandainya, saudaraku, perempuan pendarahan itu yang ada sekarang, mungkin dia justru gantung diri, tahu di mana ya. Ya saudara, aku 12 tahun ini, tidak terima banyak orang, sakit susah setengah mati. Bikin apa hidup lama? Mati selesai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi tidak. Dalam cerita ini kita temukan bahwa ketika dia dengar cerita tentang Yesus, semacam ada spirit, semacam ada sesuatu roh yang membangkitkan dia untuk berjuang, untuk tidak menyerah di tengah-tengah pergumulan. Ini yang saudara dan saya kita harus miliki. Semakin kita mendengar firman, semakin kita mendengar Injil, semakin kita mendengarkan cerita tentang Tuhan, semakin kita baca Alkitab, semakin kita dengar khotbah-khotbah, seharusnya membangkitkan semangat kita untuk tambah hari. Tidak boleh menyerah, tidak boleh gampang putus asa, tidak boleh kecewa dalam situasi apapun, tapi semakin lebih semangat untuk melihat kemenangan lepas kemenangan yang ada di depan kita. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Bilang samping kiri kanan, jangan lemah. Amin. Saudaraku, 2025 ini harus tambah garang. Ya, saudaraku. Lihat masalah tuh mesti tambah makan gigi, orang Kupang bilang. Ya. Mustambah semangat, mustambah berjuang, mustambah lebih lagi. Sudah karena kita dengar firman sudah tambah banyak. Ya. Kita bukan dengar cerita tentang Tuhan semakin sedikit, tapi semakin banyak. Nah kalau semakin banyak semangat kita tambah loyo, itu ada sesuatu yang tidak beres itu. Saudaraku. Kalau kita justru tambah putus asa, tambah gampang menyerah, ada sesuatu yang tidak beres dalam tempuh hidup. Semakin dengar Tuhan, semakin bikin kita bergairah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tadi malam saya khotbah dalam keadaan gelap-gelap. Karena listrik mati kan. Tidak tahu di sini mati atau tidak. Mati. Saya khotbah di Maulapa sebelah. Gelap gulita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Saya bilang, untungnya speaker tuh dong pakai speaker yang bisa cas. Ya. Sehingga baterai jadi bisa mic masih bisa bunyi. Kalau tidak, itu dong sonda pelia beta, son tahu beta di mana. Hanya suara saya dengar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Iya. Saudara yang terkasih. Tapi saya mau bilang, meski gelap, mesti tetap jangan menyerah. Ya, meski gelap jangan menyerah. Berapa banyak yang menyerah lalu kemudian saudaraku bilang sudah tak usah datang, lihat ini gelap, ini pasti ibadah jadi. Belum pikir begitu. Saudara yang terkasih. Ya, jadi tadi malam saya kasih bangkitkan semangat mereka dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan 37. Ya, bahwa kita ini lebih dari pemenang. Kita ini orang-orang yang menang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi jangan gampang menyerah, jangan gampang putus asa, tantangan sedikit cengeng, tantangan sedikit menangis. Apa tuh? Ya sudah, padahal dengar tentang Tuhan sudah begini banyak. Sedikit-sedikit ada pergumulan cengeng, sedikit-sedikit ada pergumulan menangis, sedikit-sedikit ada pergumulan betake, apa betake? Ya saudara, maju, amin. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Di awal tahun ini, saya mau ajak kita semua untuk bergairah di dalam Tuhan. Semangat di dalam Tuhan. Ya saudara, kita masih ada di awal-awal. Ya, dengar berita-berita begitu tuh, bikin kotong juga kayaknya mau lemah, ikut jangan. Justru itu tuh bikin botong tambah memacu semangat. Tambah bergairah. Tambah semangat di dalam Tuhan. Orang lain boleh jatuh, tapi kita tidak boleh jatuh. Orang lain boleh rebah di sisi kiri kanan kita, Alkitab berkata. Tapi kita tidak boleh rubuh di sisi kiri kanan kita. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Nah, karena itu pada kesempatan diberkati ini, kita mau belajar dari ini perempuan pendarahan 12 tahun ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa saja yang membuat dia sampai tidak menyerah di tengah-tengah kondisi dan di tengah-tengah keadaan? Yang pertama, saudaraku, orang yang tidak menyerah itu berarti orang yang harus berserah kepada Tuhan. Saya ulang ya. Orang yang tidak menyerah itu hanya orang-orang yang mau berserah kepada Tuhan. Sebab kalau kita tidak berserah kepada Tuhan, tidak bisa. Pasti kita akan menyerah, saudara. Kalau kita tidak berserah kepada Tuhan, pasti kita suatu saat akan terserah. Nah itu. Ya. Menyerah dan terserah, itu pasti. Saudara. Makanya orang kalau sudah bilang dia tidak menyerah, pasti dia bilang terserah, terserah. Mau jadi apa, nah terserah. Nah, itu saudara. Ya. Kalau dia tidak menyerah, itu pasti kalimat yang kedua, terserah. Kristen tidak ada mengenal terserah. Tidak ada mengenal menyerah. Yang ada berserah. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, beda berserah dengan terserah. Beda berserah dan terserah. Itu beda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jangan sampai saudara kelompok orang yang terserah. Jangan saudara. Jangan jadi kelompok orang yang ada dalam kelompok terserah dan menyerah. Kita ini ada pada kelompok orang yang berserah. Berserah kepada siapa? Tuhan. Masalah tidak boleh buat kita menjadi orang yang terserah. Tapi menjadi orang yang berserah kepada Tuhan. Lihat ayat 20. Matius pasal 9. Ayat yang ke-20. Saya bacakan ayat itu buat kita. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus. Ini saudaraku, mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Kalimat maju mendekati Yesus itu kalimat yang menunjuk bahwa dia mau berserah kepada Yesus. Dia mau menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Dia mau menggantungkan hidupnya kepada Yesus. Dia mau memberikan pengharapan hanya kepada Yesus saja. Itu kata maju mendekat kepada Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita bicara soal berserah di dalam Alkitab, saudara, ada beberapa hal yang kita harus sama-sama pahami. Ya. Berserah di dalam Alkitab itu tidak boleh didefinisikan hanya sekedar sesuatu yang kita mau serahkan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Karena ada orang yang dia menyerahkan itu bukan dirinya, tetapi sesuatu yang ada pada dirinya. Itu tidak bisa, saudaraku. Apa yang ada pada diri kita? Misalnya kita punya masalah. Kita serahkan kita punya masalah, tapi kita pun diri kita tidak serahkan sama Tuhan. Itu bukan berserah. Saudara, ya, kita pun sakit kita serahkan sama Tuhan. Kita pun masalah kita serahkan sama Tuhan. Kita pun pergumulan kita serahkan sama Tuhan. Tapi kita pun pribadi kita tidak serahkan sama Tuhan. Itu bukan berserah yang Alkitab ajarkan. Alkitab mengajarkan kepada kita bukan hanya menyerahkan pergumulan kita, bukan hanya menyerahkan persoalan kita, bukan hanya menyerahkan sakit penyakit kita, masalah keuangan kita, masalah pekerjaan kita, masalah rumah tangga kita, tapi pribadi kita harus kita serahkan kepada Tuhan. Ada amin? Ada amin? Bilang samping kiri kanan, sudah kasih dirimu sama Tuhan belum? Atau hanya masalahmu saja? Ya, saudara. Itu yang kita akhirnya gampang sekali menyerah di tengah keadaan. Karena kita tidak menyerahkan kita punya hidup. Sekarang kita lihat ayat firman Tuhan ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tentang bagaimana kita harus menyerahkan hidup kita. Mazmur 37 ayat 5. Kitab Mazmur 37 ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama ini ayat dalam hitungan yang ketiga. Mazmur 37 ayat yang kelima. Ya. 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan serahkan apa? Hidupmu. Itu berarti siapa? Kita pun pribadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Ya, memang ada ayat di yang lain yang mengatakan serahkanlah pergumulanmu, serahkanlah khawatirmu, ada. Mazmur 55 ayat 23 misalnya. Mari kita lihat itu. Mazmur pasal 55 ayat 33. Mazmur 55 ayat yang ke-33. Mari kita baca juga ayat itu. 55 ayat 33. Sudah temukan? Sabar, saya lihat dulu. Mazmur pasal 55 23. Bukan 33, 23. Oke. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Maka ia akan. Sudah lihat. Serahkanlah apa? Kekhawatiran. Jadi serahkan masalah tidak salah. Serahkan kekhawatiran tidak salah. Tapi jangan hanya kekhawatiran dan persoalan kita yang kita serahkan. Kita pun diri kita tidak serahkan. Hidup kita tidak serahkan sama Tuhan. Itu salah, saudara. Jadi yang Tuhan mau bukan hanya kekhawatirannya yang diserahkan. Bukan hanya masalahnya yang diserahkan. Tapi seluruh eksistensi hidup kita, pribadi kita, kita serahkan kepada Tuhan. Itulah yang disebut berserah. Aku berserah, aku berserah. Ya, apa? Tubuh, roh, dan jiwa. Semua diserahkan. Bukan hanya masalah kita. Bukan hanya pergumulan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan minta hidup kita serahkan sama Tuhan. Tuhan minta pribadi kita serahkan sama Tuhan. Itulah yang namanya berserah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Cerita yang sangat lampau tentang Charles Blondin. Ya, seorang akrobatik hebat ya, di Amerika sana. Mengadakan pertunjukan di air terjun Niagara. Saudara yang terkasih. Waktu dia mau berjalan di atas seutas tali itu. Ya, dia bertanya kepada semua penonton yang hadir. Kalian percaya tidak saya bisa melewati ini air terjun Niagara dengan berjalan di atas seutas tali? Saudara yang terkasih, orang semua sudah kenal Charles Blondin. Semua berteriak, percaya, kamu hebat, kamu luar biasa. Saudara, dan Mr. Blondin akhirnya betul, dia jalan lewat seutas tali, dia sampai di ujung. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Orang semua berteriak, wih hebat, hebat, tepuk tangan, berteriak, saudaraku. Ya, lalu kemudian Mr. Blondin yang kedua dia bilang lagi, kalian percaya tidak? Sekarang saya tidak jalan sendiri, tapi saya akan bawa sebuah gerobak berisi batu pasir di atas, lalu melewati ini seutas tali ini di sungai Niagara. Kalian percaya tidak saya bisa sampai ke ujung? Semua penonton teriak lagi, percaya, luar biasa. Saudara yang terkasih, tidak ada satupun yang tidak percaya. Mr. Blondin mulai bawa itu gerobak isi batu dan pasir dan dia jalan sampai di ujung. Saudara, begitu sampai di ujung semua kembali teriak lagi, Mr. Blondin hebat, 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 dahsyat, 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 luar biasa, luar biasa. Sekarang Mr. Blondin bilang tantangan yang ketiga. Saya suka turun ini batu dan pasir. Saya mau tanya, di antara kalian semua yang menonton ini, siapa yang mau naik di atas ini gerobak? Lalu saya bawa dia berjalan di atas seutas tali ini. Saudara, waktu dia bilang begitu tidak ada satu berteriak lagi. Semua diam. Lalu semua baku bisik kiri kanan. Siapa gila? Ya, siapa mau? Ya saudara, mati sedu. Baik kok dia bawa ketemu baik-baik. Maka sampai tengah jalan kok dia kaki licin. Atau ada semut gigit tiba-tiba, lalat kok nyamuk hinggap kok dia pukul kok dia kaget. Ya saudara, maka potong sial berat. Ya, beta pun hari pernikahan batal. Yang kalau mau nikah kan saudara. Ya. Kalau Pak Ed ada pada waktu itu pasti Pak Ed tidak mau itu karena mau nikah tahun depan. Ya saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, semua orang tidak mau. Padahal tadi berteriak semua Charles Blondin hebat. Tapi begitu Charles Blondin minta untuk naik di atas itu gerobak, tidak ada yang berani. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi tiba-tiba di tengah keramaian, lari seorang anak kecil tanpa basa-basi langsung duduk di atas gerobak. Saudara, semua orang tahan napas. Siapa pun anak gila mengong ini? Ya, saudara. Ya. Semua bertanya-tanya, itu anak siapa? Anak siapa? Ini anak nyantai-nyantai di atas itu gerobak sambil main lato-lato lagi.
Ini anak justru ada takut, saudaraku. Sana ada rasa gamatar sedikit pun dia main lato-lato, santai-santai di atas gerobak. Mr. Boni bilang, ya sekarang karena saya sudah dapat satu anak yang bersedia, saya bawa dia di atas gerobak. Maka saya akan melewati dengan membawa anak ini di atas seutas tali. Saudaraku yang terkasih, berjalan bersama gerobak itu di atas seutas tali. Semua tahan napas, saudaraku. Waktu itu Mr. Blondie bawa ini anak. Iya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tapi dengan begitu luar biasanya Mr. Blondie sampai ke ujung sana. Saudara, dan waktu sampai ke ujung langsung wartawan lari datang. Dan kemudian mewawancarai anak itu. Nah, kenapa kamu rela berani sekali naik di atas gerobak itu? Ya, kamu tidak takut mati ya? Ya, papamu siapa? Namanya siapa? Langsung saudaraku diwawancarai. Begitu sorong mic itu anak bilang, saya tidak takut. Karena yang dorong saya pun bapak sendiri. Saya pun bapak kandung itu. Charles Blondie saya pun bapak kandung. Oh, lu pun bapak pantas lu son takut. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kenapa dia berani? Karena dia kenal bapaknya. Kenapa dia mau serahkan hidupnya? Karena dia tahu bukan seperti orang lain yang menjadi penonton. Dia tahu persis bapaknya tidak mungkin mencelakakan anaknya. Ada amin? Banyak kali orang Kristen tidak seperti anak Charles Blondie. Tapi seperti penonton. Kalau di persekutuan doa dia menyanyi, Allah ku dahsyat, berkuasa, berkuasa, berkuasa. Ih, mantap. Ya, saudara. Tapi kalau dalam masalah Tuhan bilang serahkan hidupmu kepadaku. Dia bilang tunggu tebe pun kenalan banyak. Tunggu beta pun dokter spesialis, dokter keluarga lebih penting, saudaraku. Ya, tunggu beta pun ini, beta pun itu. Pokoknya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kapan susun ada semua dulu baru dia datang. Maka riuh di Tuhan. Tuhan semua susun ada lah. Ya saudara. Ada banyak orang Kristen, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dia tidak menyerahkan hidupnya total kepada Tuhan. Makanya saudara yang terkasih, banyak kali orang mengalami kegagalan, putus asa, menyerah di tengah jalan ketika menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Karena apa? Karena dia tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tapi dengar baik-baik semua yang ada di persekutuan doa Ora et Labora. Firman Tuhan ini bukan kebetulan untuk saudara. Dengarkan baik-baik. Jangan hanya serahkan masalahmu. Jangan hanya serahkan kekhawatiranmu. Jangan hanya serahkan pergumulanmu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Maka ia akan bertindak. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Seorang majelis rajin pelayanan. Tapi pelayanan di desa, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Nah, namanya di desa listrik belum ada. Saudara yang terkasih, tapi hari itu dia harus berangkat pergi pelayanan sedangkan hujan rintik-rintik. Saudara, tapi sebagai majelis yang bertanggung jawab dia harus berangkat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dia tidak cek senter baterainya itu baru atau tidak. Dia pikir saja ada baterai di dalam. Akhirnya saudara dia melakukan perjalanan menuju ke tempat di mana dia harus memberitakan Injil. Tapi di tengah perjalanan, saudaraku, matahari sudah terbenam dan sudah gelap. Dan dia hanya, saudaraku, percaya bahwa sentral yang tadi itu baterainya mantap. Tahu-tahu begitu dia kasih nyala, baterainya sudah mulai soak. Jadi suram, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lama-lama dalam perjalanan ternyata baterai itu habis dan senter mati. Tapi saudara dia sudah di tengah perjalanan. Mau kembali, dia pikir-pikir, hai, masa pelayanan kok saya batalkan hanya gara-gara senter mati? Saudara, apapun yang terjadi saya tetap maju. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dia nekat sambil dia nyanyi. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Keren ya saudara. Jalan punya jalan karena hujan rintik-rintik, maka licin. Bapak tua tak pelesek. Saudara, begitu tak pelesek jatuh, ini jatuh masuk dalam jurang. Tapi waktu dia jatuh dalam jurang, dia berteriak, Tuhan tolong. Waktu dia berteriak, Tuhan tolong. Tiba-tiba dia pun tangan, gae ame satu akar pohon. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dia bilang, aduh puji Tuhan. Saudara. Ya.
dia berharap bergantung kepada akar pohon itu. Saudara, dia berteriak, tidak ada orang yang lewati jalan itu. Karena hari semakin malam, sepi saudaraku. Dia masih jauh dari perkampungan. Dia berteriak sekencang-kencangnya, tolong, tolong, tolong. Tapi tidak ada yang mendengarkan suaranya. Dia beberapa kali berusaha untuk saudaraku bisa naik kembali saudara. Dengan kekuatannya dia tarik itu akar untuk naik. Tapi ternyata tidak bisa. Dia gagal, dia jatuh kembali. Dia gagal, dia jatuh kembali. Saudara yang terkasih, dia berdoa di tengah kesukaran. Dia bilang, Tuhan, kirimkanlah pasukan malaikat surgawi untuk menolong aku. Begitu dia berdoa, begitu saudara, suara dari surga datang. Anakku, lepaskanlah tanganmu. Saudara, waktu Tuhan bilang begitu, lepaskan tanganmu, dia bilang, Tuhan jangan main gila. Kalau beta lepas, lu tangkap baik. Maka kalau lu son tangkap, habis beta. Ya tuh saudara. Jadi Tuhan jangan bilang lepaskan. Lu panggil lah, ada siapa di kampung mana, lu ketuk dia pun pintu rumah, kasih tahu, bilang tolong beta di sini. Saudara. Tapi untuk kedua kali suara Tuhan itu datang kembali. Lepaskanlah tanganmu, aku menggendong engkau. Saudara, majelis ini kembali lagi protes sama Tuhan. Tuhan, bukan besok percaya lupung tangan. Ma ini gelap. Ya, ini gelap. Beta khawatir. Begitu beta lepas, baru beta terus di bawah nakal karmana. Ini betul suara Tuhan, kok bukan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kirimlah cara apa lagi lah Tuhan. Pokoknya jangan suruh lepas tangan. Tuhan tetap yang ketiga kali Tuhan bilang, ini terakhir anakku. Kebetulan namanya Lamber, saudara. Lamber, lepas lupung tangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lamber bilang, Tuhan biar sah. Kalau omong bilang lepas tangan, biar beta tak gantung sampai pagi. Saudara, dan akhirnya suara Tuhan hilang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dia berteriak sampai suara hilang. Tidak ada satu manusia di kampung itu pun yang datang. Dia mulai, saudaraku, ganti tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan. Sepanjang malam. Saudaraku. Ya. Dia kelelahan, dia kecapean, saudaraku yang terkasih. Sampai dia pengkak sayap dua-dua di Subangka. Kosot malam bapak ini. Saudara. Ya. Begitu matahari terbit, saudaraku. Dia sudah bisa lihat. Dia kaget sekali. Karena jarak dia punya kaki dengan itu darat hanya 1 jengkal. Hanya 1 jengkal. Tapi dia tak gantung 1 jengkal. Itu dia. Tadi malam Tuhan bilang apa? Lepaskan tanganmu. Tadi malam Tuhan bilang, aku gendong engkau. Tuhan sudah tahu, walaupun jarak hanya 1 jengkal saja. Tapi karena dia tidak mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak mau serahkan, dia lebih main, dia pun logika. Dia pun otak, dia pun pikiran. Dia punya cara pandang. Akhirnya saudara, dia susah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dia menyasal setengah mati dulu. Tahu-tahu begitu tadi malam lompat memang mah. Ya, tapi susah. Sayap dua-dua Subangka. Akhirnya dia pulang tuh macam kayak ayam potong yang besar tuh ya. Jalan begini sah. Kok ini bangkang semua nah. Anda dengar baik-baik. Waktu kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, beban hidup kita akan tambah berat. Kita akan semakin capek menjalani hidup ini. Tapi kalau saudara serahkan hidupmu kepada Tuhan, hidupmu akan tambah ringan. Dan itulah yang Tuhan inginkan buat kita sekalian. Ada amin? Saudaraku, Amsal pasal 3 ayat 5 mengatakan begini. Mari kita lihat itu ayat ya. Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima. Dan ayat 6. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita baca ini ayat Amsal 3 ayat 5 dan ayat 6. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Jangan pakai kita pun pikiran, saudara. Jangan pakai kita pun logika. Karena satu kali nanti kita akan pasrah. Ya. Saudara, ingat, serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Waktu saudara serahkan hidup sama Tuhan,
tidak ada satu yang mustahil bagi Tuhan. 12 tahun perempuan itu pendarahan. Tapi ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, bukan kepada tabib, bukan kepada yang lain, yang dia sudah usaha begitu rupa, tapi kepada Tuhan. Waktu dia melakukan itu, dia melihat mujizat Tuhan kerjakan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Bilang sekali lagi samping kiri kanan, serahkan hidup sama Tuhan. Amin. Tanya dia, ada masalah berat kok? Ada tantangan berat kok? Serahkan sama Tuhan. Ada amin? Ya saudara. Termasuk kalau ada belis berat, serahkan hidup sama Tuhan. Ada amin? Lah iya. Kalau sudah tidak serahkan hidup sama Tuhan, belis bisa bikin orang bunuh diri. Ya. Tapi kalau serahkan sama Tuhan ringan. Saya lihat konten orang Sumba itu, saudara. Dia bilang, 250 juta tuh ringan kami di Sumba sini. 500 juta kami anggap beringan. Mantap. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apalagi kita yang ada di dalam Tuhan. 1 miliar pun ringan. Amin. Amin. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Saya tidak khotbah soal belis. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi saya mau bilang soal ringan. Tidak ada yang berat di dalam Tuhan. Tidak ada yang berat. Masalah seberat apapun di dalam Tuhan ringan. Amin. Ringan. Yang penting di dalam Tuhan. Kalau di luar Tuhan jadi berat. Ya, makanya serahkan sama Tuhan. Tuhan, beta son mampu tapi Tuhan mampu. Ya toh, Tuhan punya cara toh. Tuhan punya cara. Cara Tuhan itu kita tidak pernah bisa tahu. Saudara, entah dia kirim itu uang 250 juta atau dia kirim nona baru yang tidak ada belis, bisa. Ya itu saudara. Amin. Ada amin? Tidak bisa. Yang penting Tuhan pucara sah, bukan kotong puncara. Ya, saudara, itu serahkan sama Tuhan. Tuhan pun mau apa jadilah. Ya saudara, bepu hidup Yesus serahkan sama Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, itu intinya itu begitu. Kalau tidak serahkan sama Tuhan, berat. Botol pikul sendiri ini masalah. Woi, berat, minta ampun punya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, saya berikan contoh kasus sebelum kita pindah yang kedua. Ya, saudara, waktu saya baca ini ayat, wih, Paulus ini hebat betul-betul ya, saudara. Sampai dia bisa tanggung, padahal dia masalah ini begini berat nih. 2 Korintus 11. Mari kita lihat ayat 23 mulai. 2 Korintus 11 ayat 23. Saudara yang terkasih, kalau kita ada di pihak Paulus atau kita berdiri sebagai Paulus, aduh, saya membandingkan dengan diri saya sendiri, saya rasanya terlalu ngeri ini kalau ada dalam hidup saya. Tapi kok Paulus bisa? Kalau Paulus bisa, saya tidak sebanding dengan Paulus. Kenapa saya tidak bisa? Ayat yang ke-23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 24, silakan jemaat. 1, 2, 3. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. 26. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. 28. Saudara lihat tuh Paulus penderitaan, ngeri. Kalau Paulus, saudaraku, dia susah sanggup pasti dia bunuh diri lama. Ya. Mungkin dia juga tidak bunuh diri, tapi dia berhenti melayani pasti. Pasti, saudara. Kok begini ini puasa kedinginan, tidak ada pakaian, masuk penjara dobel-dobel, tidur tidak nyenyak. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mengalami karam kapal, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, di laut bahaya. Semua bahaya habis. Ini ada enak apa model begini? Kita masih mendingan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya.
Jadi kalau saya bandingkan saya pun pribadi sendiri dengan Paulus, saya pikir-pikir, kok Paulus saya bisa, nah kenapa saya tidak? Paulus saja tidak menyerah, kok kenapa saya mau menyerah? Paulus saja tidak putus asa, kok kenapa saya putus asa? Saya punya masih lebih baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak pernah di penjara. Hampir di penjara iya, tapi di penjara karena Injil belum. Hampir di penjara karena Injil hampir pernah. Karena orang pernah lapor saya gara-gara saya berkhotbah singgung-singgung soal suanggi segala macam. Ya saudara, orang lapor saya untuk saudaraku menghadap sampai di kepolisian sana. Tapi tidak sampai masuk bui. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, omong dipukul belum pernah. Beta belum pernah dipukul. Diludahi pernah. Pernah beta diludahi orang gara-gara beritakan Injil. Saudara, yang ludahi beta lagi makan sirip pinang, muka dong sirip pinang semua. Saudara, saya belum sampai seperti Paulus alami. Mengalami karam kapal. Saya pernah terkatung-katung juga di Alor, saudaraku, dengan KM Balibo. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi tidak sehari semalam, hanya beberapa jam saja. Itu juga tempat teriak Yesus non-stop. Mesin kapal mati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mengalami bahaya di kota. Belum pernah. Seperti Paulus. Yang ngeri. Kalau dia bisa bertahan, kenapa saya tidak? Kalau dia tidak menyerah, kenapa saya gampang menyerah? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jawabannya ada pada Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Kalau kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, tidak ada yang berat dalam hidup ini. Kalau kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, tidak ada masalah yang berat dalam hidup ini. Semua jadi ringan karena Tuhan beserta dengan kita. Kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana supaya kita menang dalam seluruh pergumulan hidup? Satu, serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Yang kedua, ingat baik-baik. Yang kedua kita lihat di ayat yang ke-21 dan 22. Dari kitab ini, saudaraku, Matius pasal yang ke-9. 21 dan 22. Saya bacakan ayat itu buat kita ya. Matius 9. 21 dan 22. Begini firman Tuhan. Karena katanya dalam hatinya, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yang kedua, kata asal kujama saja jubahmu dan kata imanmu telah menyelamatkan engkau, itu kalimat penting yang saya mau tekankan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang akan menang terhadap situasi apapun dalam pergumulan ini, dalam perjuangan hidup ini, kalau dia berjalan dengan iman. Di dalam kekristenan, kalau kita bicara iman, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, itu namanya historical faith dalam bahasa Inggris, atau iman historik, iman sejarah. Apa iman sejarah itu? Iman sejarah itu seperti yang dilakukan oleh orang ini, atau perempuan pendarahan 12 tahun. Begitu dia dengar cerita-cerita tentang Yesus, dia mendengar kisah historik tentang Yesus, dia kemudian dibangkitkan percayanya bahwa Yesus itu sanggup menyembuhkan. Itu namanya historical faith atau iman dari sejarah. Saudaraku, kita dengar di dalam Alkitab, kita baca di dalam Alkitab, itu seharusnya membangkitkan iman kita. Bahwa kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, yang mati dia bangkitkan, yang saudaraku dikubur juga dia bisa bangkitkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apalagi dia bisa belah laut, dia bisa buat mujizat-mujizat yang heran. Itu seharusnya tambah membangkitkan iman kita untuk menghadapi setiap pergumulan dalam hidup ini. Ada amin? Ada amin? Jangan sampai cuma saudara tahu cerita dalam Alkitab, tapi saudara seperti orang-orang liberal itu. Kristen liberal itu dong tidak percaya lagi historical Alkitab. Dan tidak percaya lagi iman historik itu sudah tidak ada. Itu cerita putar balik. Dari mana Musa bisa pegang tongkat lalu bela laut? Itu omong kosong. Itu liberal itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka anggap itu cerita-cerita dongeng. Kita tidak boleh, orang Kristen sejati, meyakini seluruh sejarah dalam Alkitab itu kisah nyata. Ada historical faith.
atau praktek iman harus disertai dengan perbuatan. Ya. Tindakan nyata, itu iman yang namanya practical faith. Setiap hari kita mempraktekkan iman kita. Sebab Roma pasal yang ke-8 mengatakan, kalau kita tidak berjalan berdasarkan iman, semua dosa. Makan tidak pakai iman, dosa. Saudara, pekerja tidak pakai iman, dosa. Pelayanan tidak pakai iman, dosa. Semua dosa. Saudaraku yang terkasih dalam, maka mesti pakai iman. Praktek seluruh hidup kekristenan itu didasari oleh iman. Ibrani 11 mengatakan bahwa dasar dari segala sesuatu itu iman. Makanya kita bangun pagi juga kita doa. Karena kita beriman hanya Tuhan saja yang bisa tolong kita. Mau makan doa. Karena kita beriman itu makanan diberkati Tuhan. Saudara, terima gaji berdoa. Karena kita tahu kalau Tuhan tidak kasih berkat, kita tidak terima gaji. Semua kita landasi dengan iman. Saudara yang terkasih. Ya. Nah, itu yang namanya practical faith. Yang ketiga. Di dalam kekristenan itu kita mengenal yang namanya saving faith. Atau iman yang menyelamatkan. Anda percaya seluruh yang terjadi di dalam Alkitab. Hari lepas hari praktek itu iman. Tapi jangan lupa. Iman yang menyelamatkan itu bicara tentang kekekalan. Kita harus meyakini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa keselamatan kita itu hanya karena Yesus. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Itu namanya saving faith. Iman yang menyelamatkan. Sebab kalau kita hanya percaya seluruh bagian dari Alkitab, kita praktek hidup beriman, tapi Yesus tidak jadi juru selamat satu-satunya, mati masuk neraka. Mati masuk neraka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita harus percaya Yesus sebagai juru selamat. Nah, perempuan ini bukan hanya punya historical faith. Dia bukan punya iman yang bicara soal sejarah Alkitab. Tapi dia punya iman yang menyelamatkan. Ada amin? Ada amin? Tadi Yesus sendiri bilang, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kalau saudara percaya keselamatan di dalam Yesus, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara tidak akan menyerah dengan keadaan apapun. Kenapa? Karena sorga yang begitu sukar dicari orang saja Tuhan kasih pardeo sama kita. Ya. Mana ada kita sudah dapat sorga lalu kita mau ambil langkah-langkah yang fatal dalam hidup ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak mungkin orang yang mengalami keselamatan di dalam Kristus. Orang yang punya saving faith. Orang yang punya iman yang menyelamatkan. Dia akan sungguh-sungguh mempercayai Tuhan pasti akan mengerjakan perkara-perkara yang lain dalam hidupnya. Kalau sorga saja Tuhan kasih. Kalau selamat saja Tuhan beri cuma-cuma. Apalagi yang lain, yang ece-ece, yang recehan, Tuhan akan selesaikan dengan luar biasa. Lebih dari apa yang saudara dapat kerjakan dan saudara dan saya pikirkan. Ada amin? Masalah uang, masalah receh. Masalah pekerjaan, masalah receh. Masalah rumah tangga, masalah receh. Kalau sorga selamat saja dia berikan, apalagi soal-soal begitu. Penyakit sembuh, receh, itu Tuhan mampu kerjakan. Keselamatan itu menjadi yang number one di atas segala-galanya. Ada amin? Ada amin? Bilang samping kiri kanan. Tahun 2025 berjalan dalam iman yang menyelamatkan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu penting buat kita. Nah, kalau kita punya dua ini, saudara yang terkasih, ini kunci kita menang dalam seluruh pergumulan kita. Ya. Kita pasti akan menang. Dan ini terbukti. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sekarang kita lihat. Saya tutup dengan dua ayat dari ayat paralelnya. Ya. Markus pasal 5. Ayat 33. Dan Lukas 8 ayat 47. Ya. Saudaraku lihat Markus 5 ayat 33 dulu. Markus pasal yang kelima. Ayat yang ke-33 lebih dulu. 5 ayat 33. Oke. Sama-sama kita baca ayat itu. 1, 2, 3. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukannya segala sesuatu kepadanya. Ini kurang lebih jelas. Sekarang kita lihat Lukas
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pasal 8 ayat 47. Lukas 8 ayat 47. Lukas 8 ayat 47. Mari kita lihat. Ya. Saudaraku, dalam hitungan ketiga kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Ketika perempuan melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Jadi saudara, ini bukan soal hanya dia dengan Yesus, tetapi soal orang banyak. Dia bukan hanya tersungkur di depan, tapi dia menceritakan kepada orang banyak tentang iman yang telah menyembuhkan dia, tentang bagaimana dia datang kepada Kristus, tentang penyerahannya kepada Yesus. Dia kasih orang semua terbuka mata, termasuk mungkin yang ejek dia, termasuk yang tolak dia, termasuk yang tidak terima dia, termasuk yang hina-hina dia. Semua mendengarkan cerita tentang bagaimana perjumpaannya dengan Tuhan. Tadi malam saya dengar cerita yang menarik sekali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, ini orang kalau berserah sama Tuhan, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mereka cerita sama saya. Saya tanya, saya tahu persis beliau punya istri di kerja di Rote. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi saya tanya, saya bilang begini, istri pindah datang kok, karena saya dengar mereka sedang berusaha untuk kepindahan istri. Saudara yang terkasih, lalu mereka bilang, Bapak, kami bergumul 9 tahun untuk kepindahan istri. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Di satu titik, ya mereka cerita bahwa mereka sudah pakai semua upaya. Kenalan di mana-mana mereka hubungi. Sampai KPK pun mereka hubungi. Gubernur mereka hubungi. Tapi semuanya gagal total. Tidak ada satupun yang bisa membuat istri pindah. Saudara. Sampai di satu titik, suami istri ini sepakat dan berkata, sudah, mama berhenti, sudah kerja. Tak usah kerja lagi. Ya, saudara yang terkasih. Karena urus pindah begini susah. Begini sudah berhenti, sudah. Daripada mesti datang kupang rote terus menerus, sudah berhenti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di saat mereka ambil keputusan berhenti, saudara, Tuhan bikin mujizat. Tuhan pakai orang yang noson pernah kenal. Tuhan pakai orang yang saudara yang terkasih mereka tidak pernah ketemu tatap muka, tidak pernah omong kiri kanan. Itu yang kemudian mengusahakan kepindahan istrinya sehingga bisa datang ke kota Kupang. Nanti dia istri sudah dipindahkan di Kupang, baru cari tahu siapa yang usaha, siapa yang kasih pindah. Baru saudaraku mereka kaget. Orang itu mereka sama sekali tidak pernah ketemu. Mereka sama sekali tidak pernah, saudaraku, bicara dengan orang itu. Saudara, waktu mereka ketemu, itu orang bilang apa? Itu orang bilang begini, beta ini kasihan, karena lu pun istri sebenarnya pindah lama, tapi ada orang yang mencegah. Dia melihat itu, dia kemudian saudaraku berusaha untuk menolong keluarga ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu menjadi kesaksian, itu menjadi cerita bahwa kalau orang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, waktu menyerahkan seluruh totalitas hidupnya kepada Tuhan, waktu sudah tidak ada harapan lagi dengan ini dan itu, Tuhan bikin perkara yang luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kadangkala Tuhan izinkan kita menghadapi pergumulan itu supaya kita dapat menyaksikan bahwa tidak ada yang lain yang bisa tolong kita, tetapi hanya ada satu pribadi. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Orang lain harus tahu siapa Yesus yang kita sembah. Ada amin? Kita suka nyanyi itu lagu. Orang lain harus tahu, orang Rote harus tahu, orang Alor harus tahu. Kita suka ngomong begitu toh, saudara. Harus tahu dari mana? Ya lewat kita pun kesaksian hidup. Bagaimana kita bilang orang lain harus tahu kalau tiap hari kita menangis? Orang lain tidak akan tahu siapa Yesus yang kita sembah. Tapi kalau kita menang terhadap pergumulan, kita melewati masalah, kita menyatakan kemenangan di tengah-tengah dunia ini, orang lain akan tahu siapa Yesus. Yesus juru selamat kita yang luar biasa. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan dengan saya. 2025, 1, 2, 3. Saya harus menang.
Sekali lagi, saya harus menang. Bilang samping kiri kanan, supaya saya ada bahan kesaksian. Saya berharap mimbar ini bukan tempat bercerita kasus masalah kita, tapi mimbar ini akan menjadi tempat kesaksian, di mana orang akan berdiri dan berkata, Yesus hebat, Yesus luar biasa, Yesus dahsyat, Yesus penolong yang setia, Yesus memberikan jalan keluar. Dari mimbar Ora et Labora, kita akan dengar kesaksian-kesaksian itu di tahun 2025. Ada amin? Tidak ada yang berdiri di sini yang bilang, saya hampir bunuh diri tadi malam. Tidak ada. Tidak ada yang berdiri di sini dan berkata, kalian sudah tidak pernah lihat saya lama toh? Ini saya baru datang ini. Ya. Kamu tahu kenapa saya tidak datang? Itu sudah masalah dalam rumah tangga terlalu berat. Tak usah itu ada di ini mimbar. Ya sudah. Yang ada di ini mimbar hanya orang yang bercerita. Masalah di rumah berat, tapi Tuhan kasih jalan keluar. Masalah di pekerjaan berat, tapi Tuhan buat mujizat. Saya rindu itu terdengar dari mimbar PD Ora et Labora. Ada amin? Saya tidak mau saudaraku yang terkasih dalam Tuhan di mimbar ini sebagai hamba Tuhan saya bicara. Anda pulang pelayanan lalu berkata, memang kita pelayanan di alor itu setengah mati. Bayangkan di hari pertama kita semua tim dapat kena suanggi semua dan pelayanan tidak jalan. Itu tidak boleh terdengar dari ini mimbar. Ada amin? Tidak boleh. Karena saya suka dengar ada orang bersaksi begitu. Ya, kalau model begitu bikin apa pelayanan? Bikin apa kita pergumulan doa puasa setengah mati di sini? Hai sepulan datang bersaksi. Wih, ngeri sekali. Memang di alor itu ngeri. Tidak ada yang ngeri. Bersama Tuhan kita lakukan perkara besar. Amin. Yang ada saudara harus saksikan. Woi, memang luar biasa kami diserang, tetapi Tuhan bikin perkara mujizat. Orang-orang itu dimenangkan bagi kerajaan Allah. Mereka datang dan bertelut mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu harus terdengar di PD Ora et Labora. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan sekali lagi, kita pemenang. Amin. Ya saudaraku yang terkasih, perempuan 12 tahun pendarahan sudah sembuh. Kita pun sembuh. Kita pun menang. Kita pun mengalami mujizat. Tuhan berkati kita semua. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bersyukur buat firman Tuhan.